Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lawanti. Saya mahasiswi Garis Gimnas semester akhir. Saat ini saya ingin membuat video tentang kewirausahaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Amin. Amin. Pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 3 suku kata, yaitu wira, swah, dan sta. Wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar, berjuang kemajuan, memiliki keagungan watak. Sedangkan swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri sendiri. Jadi wira swasta beserta sifat-sifat keberaniannya, keutamaannya, dan keteladannya dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994 mengartikan bahwa wira swasta yang mengidentikan dengan wirausaha yaitu orang yang pandai atau berbakat mengendalikan produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Sedangkan menurut M.J. Jingan, Astin Rianto, dan Arifah mengungkapkan bahwa wira swasta adalah pengusaha, diambil dari bahasa Perancis entrepreneur, yang pada mulanya berarti pemimpin, musik, atau pertunjukan lainnya. Dalam ilmu ekonomi, seorang pengusaha berarti seorang pemimpin ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan peluang secara berhasil memperkenalkan mata dagangannya baru, teknik baru, dan sumber pemasukan baru, serta pabrik peralatan manajemen tenaga buruh yang diperlukan dan mengorganisasikannya ke dalam suatu teknik pengoperasian perusahaan. Buruh yang diperlukan dan mengorganisasikannya ke dalam suatu teknik pengoperasian perusahaan. Pengertian entertainer adalah mereka yang memulai sebuah usaha baru dan yang berani menanggung segala macam risiko serta mereka yang mendapatkan keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa istilah wira swasta dan wirausaha berasal dari istilah yang sama, yaitu entrepreneur. Oleh karena itu, istilah wirausaha dapat diartikan sebagai manusia unggul yang mampu melakukan kegiatan pekerjaan untuk mencapai suatu maksud yang dalam bidang perdagangan perusahaan dengan maksud mencari untung, bahkan mampu membantu, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Pengertian kewirausahaan. Dalam mengertikan kewirausahaan terlebih dahulu, harus memahami arti dari wirausaha dan wirausahawan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti berjuang atau pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, dan gagah berani dan berwatak agung. Sedang usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Wirausahawan menurut Joseph Schumpeter 1934 adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk pertama yaitu memperkenalkan produk baru, yang kedua memperkenalkan metode produksi baru, yang ketiga membuka pasar yang baru atau new market, yang keempat memperoleh sumber pasukan baru dan bahan atau komponen baru, atau menjalankan organisasi baru pada suatu industri dari arti wira usaha dan wirausahawan tersebut. Maka kewirausahaan dapat diartikan sebagai berikut. Kewirausahaan adalah
sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang dapat dengan memperkirakan dana pendukung seperti fisik, risiko, sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Melalui pengertian tersebut, terdapat 4 ciri yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu yang pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Penambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, tapi juga oleh konsumen yang akan menggunakan hasil kreasinya tersebut. Yang kedua yaitu komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Yang ketiga yaitu memperkirakan resiko yang mungkin timbul dalam kondisi ini. Resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik, dan risiko sosial. Yang keempat, memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Kemudian, perkembangan wirausaha. Istilah entrepreneur lahir di dunia barat, yang menurut sejarah awalnya dipergunakan oleh Richard Cancillon tahun 1755. Entrepreneur diartikan sebagai membeli jasa-jasa faktor produksi dengan harga tertentu, dengan suatu pengertian untuk menjual hasil tersebut dengan harga-harga yang unik. Penanggung risiko tanpa jaminan. Beberapa tahun kemudian, Jean-Baptiste Say menggambarkan fungsi entrepreneur dalam arti yang lebih luas, menekankan pada fungsi penggabungan dari faktor-faktor produksi dan perlengkapan manajemen yang kontinu. Dan selain itu juga sebagai penanggung risiko. Di Indonesia, setelah seminar strategi pembangunan pengusaha swasta nasional dalam tahun 1975, maka istilah wira swasta untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Suparman Sumahijaya kepada masyarakat. Setelah itu, dengan adanya Lokakarya, sistem pendidikan dan pengembangan kewirausahaan, maka istilah wira swasta atau entrepreneur atau kewiraswastaan entrepreneurship semakin luas beredar. Hal ini setelah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak tahun 1967 masih digunakan istilah entrepreneur. Pada dasarnya, di alam pembangunan sekarang ini, semua orang warga Indonesia dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Sebenarnya, kita semua merupakan wirausaha yang baik dalam arti mampu berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya, pekerjaannya, guna mencapai tujuan pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, seorang wirausaha yang berhasil harus memiliki jiwa semangat kewirausahaan berdasarkan norma-norma yang sudah ditentukan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang wirausahaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakannya yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Pada intinya, seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya secara epistemologis, sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif.
yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Seorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata-kata, tetapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Maka dibutuhkan kreativitas, yaitu pola pikir tentang sesuatu yang baru, serta inovasi, yaitu tindakan dalam melakukan sesuatu yang baru. Beberapa konsep kewirausahaan seolah identik dengan kemampuan para wirausahawan dalam dunia usaha atau bisnis. Padahal dalam kenyataannya kewirausahaan tidak selalu identik dengan watak atau ciri wirausahawan semata. Karena sifat-sifat wirausahawan pun dimiliki seorang yang bukan wirausahawan. Wirausaha mencakup semua aspek pekerja, baik karyawan swasta maupun pemerintah. Wirausahawan adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan menggabungkan ide dan meramalkan sumber daya untuk menemukan peluang atau opportunity dan perbaikan atau preparation. Hidup Prawirokusumo 1997. Adapun kualitas seorang wirausaha, yang pertama yaitu kemampuan merencanakan usaha dan karir. Yang kedua, mempunyai visi dan misi. Yang ketiga, menumbuhkan dan mempertajam kiat sukses. Yang keempat, memiliki keahlian mencapai kemajuan. Yang kelima, mampu memajukan taraf hidup diri, keluarga, dan pembangunan bangsa. Wirausaha yang berhasil, seorang dikatakan berhasil dalam menjalankan usahanya, yaitu apabila yang pertama, ia memiliki pendidikan formal dan budaya kreasi. Yang kedua, semangat yang menyala-nyala, berani dan bertanggung jawab tanpa harus takut akan masalah yang dia hadapi. Yang ketiga, terampil dalam berpikir dan bulat dalam arti analisis harus tepat, sistematis dan metodologis. Yang keempat yaitu berwatak atau berkepribadian. Berkepribadian di sini tentunya berkepribadian yang baik dengan kemampuan tinggi sesuai dengan landasan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kelima, mampu mengorganisasikan diri sendiri. Yang pertama, bawahan dan teman sekerja lainnya. Yang keenam, mampu bergaul dan luwes dalam pergaulan masyarakat. Yang ketujuh, mengutamakan keberhasilan yang menguntungkan, namun tidak saling menyakitkan. Yang kedelapan, tidak konsumtif, artinya tidak boros dan dapat berhemat. Akar keberhasilan pengusaha dalam berwirausahawan yaitu yang pertama, dia mempunyai kemampuan yang keras. Yang kedua, perjuangan yang tidak mengenal lelah. Ketiga, kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan, yaitu kemungkinan yang buruk sekalipun seorang wirausahawan, yaitu dia harus mampu ya untuk menerima itu. Yang keempat, menggunakan proses pikir positif, jadi selalu berpikir positif. Kelima, dapat menjauhi proses pikiran negatif, jangan berpikiran tidak-tidak ya, selalu positif thinking saja. Yang keenam, supel dalam bergaul. Yang ketujuh, yakni akan pekerjaan yang dilakukannya. Adapun kelebihan dari wirausaha. Gambaran ideal wirausaha adalah orang yang dalam keadaan bagaimanapun daruratnya
mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Jadi kita percaya kalau kita mau menjadi seorang wirausaha, pertama kita harus memikirkan bahwa kita itu mampu berdiri sendiri dengan kedua kaki kita sendiri. Memiliki kedewasaan, kegigihan, kesabaran, tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai. Dalam arti di sini kita juga tidak egois untuk seorang wirausaha yang baik. Untuk arti tidak puasnya, kita jangan merasa di sini sudah cukup, karena kalau kita merasa itu sesuatu yang kita sudah usahakan hanya akan bisa berkembang saja, tetapi tidak bisa berbuah. Kemudian dapat menyulap kelemahan jadi kelebihan. Jadi seorang wirausaha pun harus saling melengkapi. Jika sesuatu ada yang kurang, di mana kita harus melengkapinya, bagaimana caranya, seperti itu. Kita harus benar-benar dapat memikirkannya. Selanjutnya yaitu menarik hikmah dari kegagalan. Seandainya atau umpamanya kita gagal dalam berwirausaha, kita jangan menyerah. Kita anggap kegagalan kita itu adalah keberhasilan yang tertunda, sehingga apabila kita mau melakukan usaha lagi, kita bisa belajar dari pengalaman dan kemungkinan kita mampu dan bisa tanpa harus pantang menyerah serta tahan banting, karena kita sudah tahu bagaimana kegagalan seperti apa dan penyebab kegagalan itu seperti apa dan bagaimana. Adapun sumber daya wirausaha yaitu pikiran, perasaan, tenaga efisien, waktu yang efektif atau baik, ruang ekonomis, barang, dan uang. Kelebihan wirausaha yang pertama yaitu tahu apa maunya dengan merumuskannya, merencanakan upayanya, dan menentukan program batas waktu untuk mencapainya. Yang kedua, berpikir realiti dan berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif. Yang ketiga, siap mental untuk menyergap dan menciptakan kesempatan, serta siap mental dan kesiapan kompetensi untuk memenuhi persyaratan kemahiran mengerjakan sesuatu yang positif. Keempat, membiasakan diri bersikap mental positif, maju dan selalu bergairah dalam setiap pekerjaan. Yang kelima, mempunyai daya penggerak diri yang selalu menimbulkan inisiatif. Yang keenam, tahu mensyukuri dirinya, sang waktu, dan mensyukuri lingkungannya. Jadi kita benar-benar harus menghargai waktu, karena pepatah mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Dalam wirausaha mungkin dapat itu perlu ya, tapi kita juga harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu, bahwa waktu juga tidak semata-mata hanya uang. Yang ketujuh yaitu bersedia membayar harga kemajuan, yaitu kesediaan berjerih payah. Kedelapan, memajukan lingkungannya dengan menolong orang lain agar orang lain dapat menolong dirinya sendiri. 9, membiasakan atau membangun disiplin diri, bersedia menabung dan membuat anggaran waktu dan uang. 10, selalu menarik pelajaran dari kekeliruan, kesalahan, pengalaman pahit, dan berprihatin. 11, menguasai kemampuan menjual, memiliki kepemimpinan, kemampuan memperhitungkan resiko, dan mengamalkan Pancasila. 12, mereka berwatak maju dan cerdik serta percaya diri sendiri. 13, menyadari arti master plan dan teamwork serta membiasakan memberi lebih dari apa yang diterima. 14, mampu memusatkan perhatiannya terhadap setiap tujuannya. 15, berkepribadian yang menarik.
seni berbicara dan seni bergaul. 16. Jujur bertanggung jawab, bulat, tekun, dan terarah. 17. Memperhatikan kesehatan diri. 18. Menjauhkan diri dari sifat iri, rakus, dendam, takut tersaingi, khawatir, dan ragu-ragu. 19. Tunduk dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan ridho-Nya, beriman dan memperhatikan hukum alam, peraturan dan hukum yang berlaku sebagai pedoman. 20. Tangguh menghadapi persaingan pada sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan ya, dan patuh membayar pajak. Adapun etos kerja di kalangan wirausaha yaitu makna bekerja dalam kehidupan manusia, kebersamaan atau memberi secara timbal balik, mengandung fungsi sosial, sumber status atau jenjang dalam masyarakat, bersifat pribadi. Ciri orang yang berhasil mengejar sukses yaitu memiliki kepribadian unggul. Ingat, memiliki kepribadian unggul, mengenal dirinya sendiri. Ingat ya, kita harus mengenal diri kita sendiri, jangan sampai orang lain tahu kelemahan kita. Mempunyai keahlian khusus atau hak tertentu, kemauan dan kesediaan untuk belajar terus dan bekerja keras. Memiliki kekayaan. Kekayaan di sini bukan hanya kekayaan dalam bentuk materi ya, tapi berupa kekayaan mental, spiritual, dan material juga sih, tapi yang diutamakan yaitu mental. Kemudian mengetahui dan memperhatikan hambatan yang ada dan hambatan yang mungkin terjadi. Adapun kebutuhan manusia secara umumnya yaitu kebutuhan material, ekonomis, dan biologis. Kebutuhan non material itu seperti psikologis dan sosiologis. Ikrar wirausaha. Yang pertama, wirausaha sebagai tugas selama hidup. Percaya pada diri sendiri, itu yang mungkin menjadi patokan ya. Percaya pada diri sendiri. Kita tuh harus pede kalau kita itu bisa dan mampu. 3. Kebiasaan sikap mental positif. 4. Membersihkan diri dari berpikir negatif. 5. Menempa pikiran maju. 6. Membebaskan pikiran dari hambatan buatan sendiri. 7. Percaya pada penggerak diri. 8. Kebiasaan berprakarsa. 9. Pelihara jiwa, semangat, dan kiat maju. 10. Pelihara keimanan dan ketakwaan. Sarana untuk membangun rasa percaya diri. Kenali bagian positif diri kita, yaitu berusaha duduk di depan, berusaha memandang wajah orang, tapi memandang dalam arti dengan aturan yang sopan. Itu jalan lebih cepat, angkat bicara, senyum segar, dan sopan. Faktor-faktor yang merugikan wirausaha itu pertama, orang yang hidup pasif dan menyerah pada keadaan itu tidak akan menjadi seorang yang wirausahawan. Orang yang berjiwa lemah, mental rendah diri, faktor personalitas, kebiasaan yang tidak baik. Wirausahawan itu kebanyakan dominan kita berusaha untuk berdagang, dimana kadangkala untuk menjadi wirausahawan kita membutuhkan modal ya, selain mental, dan terkadang modal itu kita meminjam kepada bank atau dalam ilmu ekonomi disebut utang. Utang itu ialah kewajiban yang harus segera dilunasi. Jadi apabila kita sudah mengalami keuntungan ataupun perhitungan-perhitungan yang matang, kita segera melunasi untuk melengkapi jiwa kewirausahaan kita yang mungkin kedepannya itu akan menjadi lebih baik dan bagus.
Wirausahawan itu dominan dengan perdagangan. Kadang dalam berwirausahawan kita itu selalu siap untuk keuntungan. Manusiawi sekali karena setiap manusia itu lebih ingin untung dibandingkan kerugian. Kadang kerugian itu untuk dipikirkannya sangat jauh dan mungkin belakangan. Tapi untuk menjadi seorang wirausahawan yang kuat, kita juga harus memikirkan bagaimana sikap kita untuk lebih bisa menerima keadaan yang mungkin kita tidak bisa terima. Yang pertama yaitu kita harus ikhlas. Kita harus kuat, kita harus tabah bahwa ini adalah ujian dari Tuhan, dan untuk melangkah selanjutnya kita bisa jauh lebih baik, dan mungkin kita bisa belajar dari pengalaman, karena pepatah mengatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Selain itu, kita juga harus mengamalkan Pancasila. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, kita harus berpedoman kepada Pancasila juga. Yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana untuk agama masing-masing dalam membuat jiwa kewirausahaan, kita harus beriman kepada Tuhan kita. Kita memohon kemudahan, kelancaran, serta selalu dikuatkan iman Islam kita. Kedua yaitu kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang beradab ini kita harus benar-benar saling menghargai dan menghormati pesaing-pesaing kita dalam berwirausaha. Persaingan yang sehat juga itu akan sangat memberikan berkah untuk usaha kita. Ya, yaitu persatuan. Dalam wirausaha tentunya bukan saja persatuan Indonesia, tapi persatuan pada diri kita sendiri. Maka diri kita sendiri ini bisa bersaing secara sehat, bisa membuat usaha kita ini lebih maju tanpa ada rasa iri dan dengki dan terpecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin dalam hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam suatu perusahaan, seorang pemimpin tentunya sudah memiliki jiwa kewirausahawan, dan setiap menemukan suatu masalah, pemimpin itu tidak hanya menggunakan emosi serta egonya sendiri, melainkan musyawarah di mana apabila kita melakukan suatu kesalahan, kita jangan mencari kesalahan, tetapi kita mencari solusi, itu akan jauh lebih baik. Kelima yaitu persatuan. Dalam berwirausaha juga kita harus bersatu. Pertama, bersatu untuk mencapai kesuksesan, itu percaya diri bahwasanya kita harus selalu bersikap dan berpikir positif. Apabila kita sudah memiliki semua yang sudah saya uraikan tadi, kemungkinan usaha ataupun kewirausahawan yang akan kita laksanakan, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar dan semuanya akan sukses. Yang penting kita ini selalu percaya diri untuk melakukan kebaikan, bahwasanya selalu berpikir positif, maju terus tanpa menyerah. Kalaupun kita gagal, kita harus berpikir bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, dan pengalaman itu adalah guru yang paling
harap, terutama untuk diri saya dan teman-teman semua, agar kita mampu memahami pengertian perkembangan wirausaha di negara luar dan di Indonesia. Konsepsinya wirausaha dan kewirausahawan, karakteristiknya yaitu jiwa semangat pribadi wirausaha, upaya-upaya yang dilakukan wirausaha, serta faktor-faktor merugikan wirausaha. Semoga di kehidupan kedepannya kita mampu menjadi wirausahawan